Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Meita Zaskia dengan NPM 2357051006. Jadi di sini saya akan memperlihatkan bagaimana proses saya mempelajari, yaitu konversi epsilon NFA ke NFA. Konversi epsilon NFA ke NFA. Automata finite non-deterministic atau NFA adalah automata finite yang memiliki 0, 1, atau lebih dari satu gerakan dari suatu keadaan tertentu pada simbol masukan tertentu. NFA epsilon adalah NFA yang berisi gerakan epsilon atau gerakan 0. Untuk menghapus gerakan epsilon atau gerakan 0 itu dan dapat mengubahnya menjadi NFA, kita ikuti langkah-langkah yang disebutkan di bawah ini. Yaitu gambar satu ini adalah diagram dari vertex 1, V1, dan juga V2. Memiliki pergerakan epsilon. Langkah pertama, perhatikan dua titik sudut yang memiliki pergerakan epsilon. Di sini pada gambar 1, kita memiliki titik sudut V1 dan juga V2. Memiliki pergerakan epsilon dari V1 dan V2. Langkah 2, sekarang temukan semua gerakan ke titik sudut lain yang dimulai dari titik sudut V2, selain gerakan epsilon yang dipertimbangkan. Setelah menemukan gerakan, gandakan semua gerakan yang dimulai dari titik sudut V2 dengan input yang sama untuk memulai dari titik sudut V1 dan hapus gerakan epsilon dari titik sudut V1 ke titik sudut V2. Yang ketiga, lihat apakah vertex V1 merupakan start state atau bukan. Jika vertex V1 merupakan start state, maka kita juga akan menjadikan vertex V2 sebagai start state. Jika V1 bukan start state, maka tidak akan ada perubahan. Langkah keempat, lihat apakah vertex V2 merupakan status akhir atau bukan. Jika iya, kita akan menjadikan V1 sebagai status akhir. Jika vertex 2 bukan status akhir, maka tidak akan ada perubahan. Nah, ulangi langkah-langkah dari langkah 1 hingga 4, hingga semua epsilon dihapus dari NFA. Sekarang, untuk menjelaskan konversi ini, mari kita ambil sebuah contoh. Nah, contohnya itu ubah epsilon NFA menjadi NFA. Contoh memiliki status adalah Q0, Q1, Q2, dan Q3, dan Q4. Berikut ini adalah diagramnya. Nah, di contoh itu, kita punya 5 status yang diberi nama Q0, Q1, Q2, Q3, dan juga Q4. Awalnya, kita memiliki Q0 sebagai status awal, dan Q2-nya sebagai status akhir atau final state. Kita punya Q1, Q3, dan juga Q4 sebagai status antara tiga ini. Nah, dari situ kita dapat menentukan tabel transisinya. Dapat dilihat berikut ini. Nah, berdasarkan tabel ini, keadaan Q0 setelah mendapat masukan 1 menuju ke keadaan Q1. Keadaan Q0 saat menerima input sebagai gerakan 0, yaitu gerakan epsilon menuju keadaan Q2. Keadaan Q1 setelah mendapat masukan 1 menuju keadaan Q0. Dengan cara yang sama, keadaan Q0 saat mendapatkan masukan 0 menuju keadaan Q3, keadaan Q2 saat mendapat masukan 1 menuju keadaan Q4. Lalu keadaan Q3 setelah mendapat masukan 0 beralih ke keadaan Q2. Yang terakhir, keadaan Q4 setelah mendapatkan masukan 0 beralih ke keadaan Q2. Di sini kita dapat melihat bahwa kita memiliki pergerakan epsilon dari status Q0 ke status Q2 yang harus dihilangkan. Untuk menghilangkan pergerakan epsilon dari Q0 ke status Q1, kita akan mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Jadi yang pertama, pertimbangkan dulu perpindahan epsilon dari keadaan Q0 ke keadaan Q2. Pertimbangkan keadaan Q0 sebagai titik puncak V1 dan Q2 sebagai V2-nya. Lalu,
temukan semua langkah yang dimulai dari puncak V2, yaitu Q2. Setelah menemukan langkahnya, gandakan semua langkah dimulai dari titik puncak V2 dengan input yang sama, yaitu untuk memulai titik puncak V1 dan keadaan Q0, dengan hilangkan langkah epsilon di titik puncak V1. Karena keadaan Q2 saat mendapatkan input 0 akan menuju keadaan Q3. Oleh karena itu, saat menduplikasi langkah, kita memiliki keadaan Q0. Saat mendapatkan input 0, juga akan menuju keadaan ke Q3. Demikian pada keadaan Q2, saat menerima input 1 akan menuju keadaan Q4. Oleh karena itu, saat menduplikasi langkah, kita akan memiliki keadaan Q0. Saat menerima input 1 juga untuk menuju ke keadaan Q0. Jadi, NFA setelah menduplikasi gerakan adalah sebagai berikut. Ini adalah dari diagramnya. Diagram dari NFA saat menduplikasi gerakan. Nah, langkah ketiga, karena simpul V1 adalah keadaan awal, maka kita akan menjadikan simpul V2 sebagai keadaan awal. Perhatikan bahwa keadaan Q2 akan tetap sebagai keadaan akhir, seperti yang kita miliki pada awalnya. NFA setelah menjadi keadaan Q2 juga sebagai keadaan awal adalah sebagai berikut, yaitu berikut ini adalah diagramnya. Setelah menjadikan keadaan Q2 sebagai keadaan awal. Langkah keempat, karena simpul V2 adalah keadaan akhir, maka V1 juga adalah keadaan akhir. Perhatikan bahwa keadaan Q0 juga tetap sebagai keadaan awal. Setelah menjadikan Q0 juga sebagai keadaan akhir, maka NFA-nya adalah sebagai berikut, yaitu NFA yang dihasilkan dari keadaan Q0 sebagai keadaan akhir. Nah, berikut ini adalah tabel transisi untuk NFA yang dihasilkan. Begitu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.